7 Rahasia Kematian Orang Durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sahabat-sahabatku sekalian, kematian adalah sebuah misteri yang pasti akan kita hadapi. Namun, tahukah Anda, ada sebuah perbedaan besar antara kematian orang-orang yang taat dan orang-orang yang durhaka. Hari ini, kita akan membahas 7 rahasia kematian orang durhaka yang mungkin jarang kita dengar. 1. Ruh yang enggan keluar. Ketika malaikat maut datang menjemput, ruh orang yang durhaka akan merasakan sebuah pergolakan batin yang sangat hebat. Ruh itu seolah-olah berontak dan menolak untuk meninggalkan jasad yang telah menjadi sarangnya selama puluhan tahun. Ia tahu, kepergian dari dunia ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan menuju alam yang penuh dengan kegelapan dan siksa. Ruh itu mengetahui dengan pasti bahwa ia akan menghadapi konsekuensi dari setiap dosa yang telah ia perbuat, dari setiap janji yang ia ingkari, dan dari setiap perintah Allah yang ia abaikan. Perasaan takut dan penyesalan yang mendalam ini membuat ruhnya terasa sangat berat, seakan-akan ia terikat erat dengan jasadnya oleh rantai-rantai kedurhakaan. Proses keluarnya ruh dari jasad orang durhaka digambarkan seperti mencabut duri yang menancap dalam-dalam di dalam kapas basah. Setiap tarikan terasa menyakitkan, dan setiap gerakan terasa seperti merobek-robek. Ini bukan sekadar rasa sakit fisik, melainkan rasa sakit batin yang tak terperikan. Ruh itu seolah-olah ditarik paksa dari setiap urat, setiap sendi, dan setiap sel yang ada di dalam tubuh. Jeritan batinnya tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi sangat jelas bagi para malaikat yang menyaksikan. Mereka melihat bagaimana ruh itu meronta, memohon, dan menolak untuk berpisah dari dunia yang penuh kenikmatan fana. Ruh orang durhaka enggan keluar karena ia tahu bahwa kematian bukanlah pintu menuju kedamaian, melainkan gerbang menuju pertanggungjawaban. Selama hidup di dunia, ia mungkin merasa bebas dan tidak terikat oleh aturan apapun. Ia mungkin merasa bangga dengan kekuasaan, kekayaan, atau popularitas yang ia miliki. Namun, di hadapan malaikat maut, semua itu tidak ada artinya. Semua kemewahan dan kesenangan duniawi yang ia kejar seakan-akan menjadi beban yang sangat berat, menariknya ke bawah dan mencegahnya untuk naik. Ruh itu menyadari bahwa segala kenikmatan yang ia nikmati di dunia hanyalah topeng yang menutupi penderitaan abadi yang menanti. Penolakan ruh ini juga merupakan gambaran dari penolakan dirinya sendiri terhadap kebenaran selama hidup. Ia menolak ajakan kebaikan, menolak nasihat, dan menolak petunjuk dari Allah. Kini, di saat-saat terakhirnya, penolakan itu kembali kepadanya. Ruh itu menolak untuk melepaskan diri dari jasad yang kotor, karena jasad itulah yang menjadi saksi bisu dari semua kemaksiatan yang telah ia lakukan. Pergolakan ini adalah wujud nyata dari kengerian yang telah ia tanam sendiri. Ia tidak bisa lari dari takdir yang telah ia ciptakan, dan ia harus menghadapi konsekuensi yang telah ia pilih. 2 wajah yang menghitam dan mengerikan. Di saat-saat terakhir kehidupan orang yang durhaka, seringkali terjadi perubahan fisik yang sangat mencolok, terutama pada wajahnya. Wajah yang tadinya mungkin terlihat tampan atau cantik, tiba-tiba berubah menjadi suram, kusam, dan bahkan menghitam. Perubahan ini bukanlah akibat dari penyakit atau kondisi medis, melainkan cerminan dari kegelapan hati dan jiwa yang telah menguasai dirinya selama bertahun-tahun. Wajah adalah cermin dari hati. Jika hati seseorang bersih dan penuh dengan cahaya keimanan, wajahnya akan memancarkan ketenangan dan nur. Sebaliknya, jika hati seseorang penuh dengan kedengkian, kebencian, dan dosa, maka kegelapan itu akan merambat hingga ke wajahnya. Wajah yang menghitam ini adalah gambaran visual dari dosa-dosa yang telah mengotori ruhnya. Setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, setiap perbuatan zalim, dan setiap kemaksiatan yang ia lakukan telah meninggalkan noda hitam di hatinya. Noda-noda ini terus menumpuk hingga akhirnya melingkupi seluruh dirinya, dan manifestasi terakhirnya terlihat pada wajahnya. Wajah itu seakan-akan menjadi sebuah kanvas yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan kegelapan dari kehidupannya yang penuh dengan kedurhakaan. Kengerian yang terpancar dari wajahnya bukanlah sekadar ekspresi fisik, melainkan gambaran dari kengerian yang ia rasakan di dalam jiwanya. Ia melihat neraka di hadapannya, dan ketakutan itu terpahat jelas di wajahnya. Selain menghitam, wajah orang durhaka juga seringkali terlihat mengerikan.
Sorot matanya kosong, bibirnya mengering, dan ekspresinya dipenuhi oleh rasa putus asa. Ini karena ia menyadari bahwa semua yang ia kejar di dunia adalah sia-sia. Ia menyesal, tetapi penyesalan itu datang di saat yang sudah tidak berguna. Ia tidak bisa lagi kembali untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Kengerian ini adalah bentuk balasan awal dari Allah atas semua perbuatannya. Allah menunjukkan kepada manusia lain, bahkan sebelum ia meninggal, bagaimana nasib orang-orang yang menolak petunjuknya. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua yang masih hidup, agar kita tidak mengikuti jalan yang sama. Wajah yang menghitam dan mengerikan ini juga berfungsi sebagai tanda peringatan bagi orang-orang di sekitarnya. Ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa orang ini telah menjalani kehidupan yang tidak diridhai oleh Allah. Bau busuk dan wajah yang suram ini membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman, bahkan ketakutan. Mereka tidak bisa lagi melihat kebaikan yang mungkin pernah ada dalam diri orang itu, karena kegelapan yang terpancar dari wajahnya menutupi segalanya. Ini adalah akhir yang ironis bagi orang yang mungkin selama hidupnya sangat peduli dengan penampilan fisik dan pujian dari orang lain. Di saat-saat terakhirnya, semua itu tidak ada artinya, karena wajahnya sendiri menjadi saksi dari kehancuran batinnya. 3. Sulit mengucapkan kalimat syahadat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, salah satu tanda paling mengerikan dari kematian orang durhaka adalah lidah yang terasa kaku dan sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini adalah kunci surga, sebuah pengakuan suci yang seharusnya menjadi bisikan terakhir bagi setiap hambanya. Namun, bagi orang yang selama hidupnya menolak kebenaran, kalimat ini terasa asing dan berat. Seakan ada gembok yang mengunci mulutnya, atau ada sebuah beban berat yang menekan lidahnya. Fenomena ini bukanlah kebetulan. Ini adalah buah dari kehidupan yang ia jalani. Lidah yang selama ini terbiasa dengan perkataan kotor, sumpah serapah, kebohongan, dan fitnah, kini menolak untuk mengucapkan kalimat yang paling mulia. Lisan yang terbiasa memuji kekuasaan manusia, kini tidak bisa menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa. Hati yang tertutup dari hidayah, kini menolak untuk membuka jalan bagi cahaya kalimat tauhid. Ini adalah keadilan ilahi. Seseorang akan dimatikan dalam keadaan sebagaimana ia hidup. Jika ia hidup dalam kemaksiatan dan kedurhakaan, maka akhir hidupnya pun akan dipenuhi dengan kesusahan dan penolakan. Momen sakaratul maut adalah pertempuran antara keimanan dan kebatilan. Bagi orang yang beriman, kalimat syahadat akan mengalir dengan mudah dari lisannya, seolah-olah sudah menjadi bagian dari napasnya. Kalimat itu adalah penenang jiwa, sebuah penguat di saat-saat paling genting. Sebaliknya, bagi orang durhaka, kalimat itu adalah sebuah pengingat yang menyakitkan. Ia teringat akan semua dosa yang telah ia lakukan, dan rasa malu serta penyesalan yang mendalam membuatnya tidak sanggup untuk mengucapkan kalimat suci itu. Lidahnya terasa keluh, karena ia merasa tidak layak untuk menyebut namanya. Seringkali, keluarga atau kerabat yang mendampingi akan terus membimbingnya. Ucapkan, la ilaha illallah. Namun, bimbingan itu seolah tidak sampai ke dalam hatinya. Suara-suara di sekitarnya hanya terdengar samar, dan pikirannya dipenuhi oleh kilasan-kilasan perbuatan buruk yang pernah ia lakukan. Ini adalah puncak dari sebuah penyesalan yang datang terlambat. Penyesalan yang tidak bisa lagi mengubah takdir, hanya bisa menambah beban penderitaan. Maka dari itu, sahabatku, jangan pernah menunda untuk bertaubat. Latihlah lidahmu untuk selalu berzikir, agar di akhir hayat nanti, kalimat tauhid menjadi bisikan terindah yang mengantarkanmu ke haribaannya. 4. Aroma busuk sebelum kematian. Sahabat-sahabatku yang budiman, ada satu rahasia lain yang sangat jarang terungkap. Aroma busuk yang tidak wajar dari tubuh orang durhaka, bahkan sebelum ruhnya benar-benar meninggalkan jasad. Ini bukanlah bau karena penyakit fisik, tetapi sebuah tanda spiritual yang sangat jelas. Aroma ini seolah-olah menjadi pertanda awal dari apa yang akan menantinya di alam kubur. Tubuh yang selama hidupnya digunakan untuk melakukan perbuatan dosa, kini mulai memancarkan bau yang mencerminkan kekotoran jiwanya. Aroma busuk ini adalah manifestasi dari noda-noda dosa yang telah menggerogoti ruhnya. Setiap kebohongan, setiap harta haram yang ia makan, setiap pandangan maksiat, dan setiap langkah menuju kemaksiatan telah menumpuk dan menciptakan sebuah aura spiritual yang negatif. Aura ini akhirnya merasuk ke dalam jasadnya, dan membusukkan ruhnya dari dalam.
Bau ini seringkali tidak bisa disembunyikan oleh parfum atau pengharum ruangan, karena ini adalah bau dari sebuah kehancuran. Bau ini seakan menjadi awal dari bau busuk yang akan ia rasakan di alam kubur. Kuburannya tidak akan menjadi taman-taman surga, melainkan sebuah liang yang dipenuhi dengan siksa dan bau yang menyengat. Fenomena ini juga berfungsi sebagai pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Ia adalah sebuah peringatan yang nyata bahwa kemaksiatan tidak hanya merusak spiritual, tetapi juga bisa merusak fisik. Ini adalah bukti bahwa dosa-dosa tidak hanya dicatat di buku amal, tetapi juga meninggalkan jejak yang kasat mata. Bau busuk ini memaksa orang-orang di sekitar orang yang meninggal untuk menghadapi kenyataan bahwa ia telah menjalani kehidupan yang tidak diridek oleh Allah. Rasa mual dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya adalah sebuah isyarat dari Allah untuk tidak mencontoh jalan hidupnya. Sahabat-sahabatku, kematian adalah cermin dari bagaimana kita hidup. Jika kita ingin akhir yang harum, maka hiduplah dengan cara yang harum. Penuhi hidupmu dengan amal saleh, perbanyaklah sedekah, dan jadikan lisanmu selalu basah dengan zikir. Karena sesungguhnya, keharuman surga dimulai dari keharuman hati. 5 sakit yang teramat sangat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, proses kematian adalah sebuah pengalaman yang penuh rasa sakit. Namun bagi orang yang durhaka, rasa sakit ini dilipat gandakan menjadi penderitaan yang tak terperikan. Kematian orang beriman diibaratkan seperti air yang mengalir dari kendi, lancar dan menenangkan. Sebaliknya, kematian orang durhaka digambarkan seperti duri yang ditarik paksa dari bulu domba yang basah. Setiap tarikan merobek, setiap gerakan terasa menyakitkan. Rasa sakit ini bukanlah sekadar sakit fisik, melainkan sebuah balasan awal dari Allah atas penderitaan yang telah Ia sebabkan pada orang lain. Jiwa yang zalim, yang telah menindas, menipu, atau menyakiti orang lain, kini merasakan rasa sakit yang berkali-kali lipat. Setiap organ tubuhnya, dari ujung kepala hingga ujung kaki, seakan-akan menjadi tempat di mana rasa sakit itu berpusat. Mereka yang berada di sekitarnya bisa melihat betapa menderitanya ia, dengan raut wajah yang meringis, napas yang terengah-engah, dan tubuh yang gemetar hebat. Selain itu, rasa sakit ini juga merupakan akibat dari penolakan ruh yang enggan berpisah dari jasadnya. Ruh itu seolah-olah ditarik paksa, dipisahkan dari sarangnya dengan cara yang sangat kejam. Penderitaan ini adalah isyarat dari Allah bahwa ia tidak akan mendapatkan ketenangan di akhirat. Rasa sakit ini juga sebagai awal dari siksa kubur yang akan ia terima. Allah ingin menunjukkan kepada kita, orang-orang yang masih hidup, bahwa kenikmatan maksiat yang dikejar di dunia hanyalah sesaat, dan penderitaan yang menyertai kematian adalah bukti nyata bahwa setiap perbuatan dosa memiliki konsekuensi yang berat. 6. Tidak ada yang mendoakan dengan tulus. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, rahasia keenam dari kematian orang durhaka adalah tidak adanya doa yang tulus dari orang-orang di sekitarnya. Ketika orang yang soleh meninggal, air mata mengiringi kepergiannya. Doa-doa tulus dari keluarga, teman, bahkan orang-orang yang mengenalnya mengalir deras, memohonkan ampunan dan kelapangan baginya di alam kubur. Ini adalah bukti bahwa ia telah menabur kebaikan selama hidupnya. Namun, bagi orang durhaka, situasinya sangat berbeda. Kematiannya mungkin disambut dengan rasa lega, atau bahkan kebahagiaan oleh orang-orang yang pernah ia zalimi. Jika ada yang datang, mereka datang hanya sebagai formalitas belaka. Doa yang mereka panjatkan tidak keluar dari hati yang tulus. Tangan yang diangkat untuk mendoakan terasa berat, karena mereka tidak melihat kebaikan yang layak untuk didoakan. Ini adalah sebuah kerugian yang sangat besar, karena doa orang-orang yang soleh adalah pelita di alam kubur. Kehilangan doa ini adalah akibat langsung dari perbuatan durhaka yang telah ia lakukan. Ia telah menyakiti, menipu, dan mengkhianati kepercayaan orang lain, sehingga tidak ada lagi hati yang tulus yang mau mendoakannya. Lingkaran setan ini terus berlanjut hingga ke alam kubur. Ia tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga secara spiritual, karena tidak ada yang membantunya dengan doa-doa. Sahabat-sahabatku, kematian adalah cermin dari kehidupan. Jika kita ingin dikenang dengan kebaikan dan didoakan setelah kepergian kita, maka tanamlah kebaikan sekarang juga. Perlakukan orang lain dengan adil, berbuat baiklah, dan jadilah pribadi yang bermanfaat. Karena sesungguhnya, doa yang tulus adalah investasi terbaik yang bisa kita miliki di akhirat. 7. Kubur yang mencekam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah,
Inilah rahasia terakhir yang paling mengerikan dari kematian orang durhaka. Setelah jasadnya diletakkan di liang lahat, kuburannya tidak akan menjadi tempat peristirahatan yang damai. Sebaliknya, kubur itu akan mencekam, sempit, dan penuh dengan kegelapan. Kuburan, yang seharusnya menjadi taman-taman surga bagi orang yang beriman, akan meremas jasadnya dengan sangat kuat, seolah-olah ingin menghancurkannya. Penderitaan ini bukanlah tanpa alasan. Ini adalah balasan atas kesombongan dan kezaliman yang ia lakukan selama hidup. Jika di dunia ia merasa bebas dan tidak terikat, di dalam kubur ia akan merasakan sesaknya kekuasaan Allah. Kuburan yang sempit ini adalah cerminan dari hati yang sempit, yang tidak pernah mau menerima kebenaran dan kebaikan. Kegelapan di dalamnya adalah gambaran dari hati yang penuh dengan dosa dan maksiat. Tidak ada cahaya yang menerangi, tidak ada ketenangan yang menaungi. Selain itu, ia akan ditemani oleh perbuatan-perbuatannya yang buruk, yang menjelma menjadi makhluk-makhluk mengerikan yang akan menyiksanya hingga hari kiamat. Ini adalah konsekuensi dari apa yang telah ia tanam. Setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, dan setiap kezaliman yang ia lakukan akan menjadi bahan bakar siksa kuburnya. Ia akan merasa sangat kesepian, karena semua orang yang pernah ia cintai di dunia kini telah meninggalkannya, dan ia harus menghadapi takdirnya seorang diri. Sahabat-sahabatku yang budiman, rahasia-rahasia ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan kita semua. Kematian adalah sebuah cermin yang jujur. Ia akan menunjukkan bagaimana kita hidup. Jika kita ingin akhir yang baik, maka hiduplah dengan cara yang baik. Jadikanlah kuburmu sebagai taman-taman surga dengan memperbanyak amal saleh, berzikir, dan menjauhi perbuatan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk menjadi hamba-Nya yang taat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, pelajaran terbesar dari 7 rahasia ini bukanlah untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan kita semua. Kematian adalah cermin dari bagaimana kita hidup. Jika kita ingin akhir yang baik, maka hiduplah dengan cara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk menjadi hamba-Nya yang taat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.